Membunuh 37 orang, identitas pembunuh ini masih tanda tanya. Halo semua, apa kabar? Kalian pasti nggak asing dong dengan cerita pembunuh berantai. Saking menariknya nih, cerita seperti ini sering dijadikan inspirasi sebuah film. Nah, biasanya nih, para pembunuh berantai akan mulai melakukan kesalahan kecil ketika mereka mulai merasa berhasil mengecoh para polisi. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada seseorang yang diduga sudah menghabisi 37 nyawa, tapi sampai sekarang belum tertangkap dan identitasnya masih dicari tahu. Wah, kira-kira bagaimana ya cara pembunuh ini mengecoh polisi dan menghilangkan jejaknya? Buat kamu yang penasaran, yuk tonton video ini sampai habis. Pada akhir 1960, tepatnya 20 Desember 1968, Amerika dibuat gempar dengan kasus kematian David Arthur Faraday dan Betty Lau yang ditembak mati dengan pistol kaliber 22 di dekat area parkir Herman Lake. Kejadian kedua kembali terjadi pada tanggal 4 Juli 1969. Saat itu, Darlene Ferrin dan Mike Mageau ditembak dengan semi-automatic gun 9 mm di area parkir Taman Blue Rock Spring Vallejo. Beruntung, Mike berhasil selamat dan bisa memberikan gambaran apa yang terjadi pada dirinya dan juga sahabatnya. Dan di hari yang sama, seorang pria menelepon kantor polisi di Vallejo dan mengatakan bahwa dialah yang melakukan kejahatan tersebut dan dia juga yang telah membunuh David serta Betty pada tanggal 20 Desember 1968. Pria tersebut memang dianggap sebagai sang pembunuh karena dia bisa mengidentifikasi alat pembunuhnya. Pada tanggal 31 Juli 1969, pembunuh tersebut mengirimkan 2 surat untuk Vallejo Times dan juga San Francisco Chronicle. Surat untuk Vallejo Times bertuliskan, "Editor yang terhormat, ini adalah pembunuh 2 remaja pada Natal lalu di Herman Lake dan gadis pada tanggal 4 Juli dekat lapangan golf di Vallejo. Untuk membuktikan saya membunuh mereka, saya akan menyatakan beberapa fakta yang hanya diketahui oleh saya dan polisi. Di hari Natal, saya menggunakan amunisi merek Super X dan melepaskan 10 tembakan. Anak laki-laki tersebut terlentang dengan kaki menghadap ke mobil. Sedangkan gadis tersebut berada di sisi kaki kanan laki-laki itu dan menghadap ke arah barat. Pada tanggal 4 Juli, gadis yang terbunuh menggunakan celana panjang bermotif dan anak laki-laki tersebut juga tertembak di lutut dan amunisi yang digunakan bermerek Western. Sedangkan surat kedua yang dikirim kepada San Francisco Chronicle mengatakan, saya ingin kalian mencetak sandi ini di halaman depan koran. Dan sandi tersebut merupakan identitas saya. Jika Anda tidak mencetak sandi ini pada Jumat sore di tanggal 1 Agustus 1969, saya akan menggila dan membunuh orang di malam Jumat serta berkeliaran di sepanjang pekan untuk membunuh selusin orang." Lalu, sang pembunuh kembali mengirim surat kepada San Francisco Chronicle pada tanggal 4 Agustus 1969. Isi surat tersebut, ia menyapa dengan kata-kata, "Inilah zodiak yang berbicara." Sejak saat itu, namanya mulai menjadi terkenal. 4 hari kemudian, pada tanggal 8 Agustus 1969, sepasang suami istri, Donald dan Betty Herndon, berhasil memecahkan 408 sandi kriptogram yang dibuat oleh Zodiac setelah mereka menghabiskan waktu 20 jam. Isi sandi tersebut mengatakan, "Saya suka membunuh orang karena sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan daripada membunuh hewan liar di hutan karena manusia adalah hewan paling berbahaya. Membunuh membuat saya mengalami pengalaman yang paling mendebarkan. Bahkan itu lebih baik daripada bermain-main dengan seorang gadis. Bagian terbaik dari ini semua, ketika saya mati nanti, saya akan dilahirkan kembali di surga dan semua orang yang telah saya bunuh akan menjadi budak saya. Oleh sebab itu, saya tidak akan memberitahu nama asli saya karena kalian pasti mencoba untuk menghentikan saya mengumpulkan budak di akhirat nanti." Setelah puas mengirim surat, Zodiac kembali membunuh di tanggal 27 September 1969. Kali ini korbannya adalah sepasang kekasih bernama Brian Calvin Hartnell dan Cecilia Ann Shepard. Keduanya sedang bersantai di Danau Berryessa, Napa Country, California. Saat itu, keduanya tiba-tiba didekati pria berkerudung dengan simbol zodiak.
lalu ditikam secara membabi buta. Hal ini membuat Cecilia tewas di tempat. Beruntung, walaupun memiliki 9 luka tusukan di belakang tubuhnya, Brian berhasil selamat dan bertahan hidup. Setelah polisi sampai di tempat kejadian, polisi menemukan simbol dan juga tulisan di mobil Brian yang bertuliskan tanggal-tanggal pembunuhan sebelumnya dan tanggal pembunuhan di hari tersebut. Sehingga polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan ini memang dilakukan oleh Zodiac Killer. Pembunuhan terakhir terjadi pada tanggal 11 Oktober 1969. Saat itu, sopir taksi bernama Paul Steen yang masih berusia 29 tahun ditembak mati pada jam 10 malam di persimpangan Jalan Washington dan Cherry, San Francisco. Gilanya lagi, seakan mengejek polisi, Zodiac mengirimkan surat pada The Chronicle pada tanggal 13 Oktober 1969. Surat itu berisi potongan kemeja Steen yang berlumuran darah. Pada tanggal 8 November 1969, Zodiac kembali mengirim surat yang berisikan 340 kata sandi kriptogram. Sayangnya, sandi ini baru terpecahkan setelah 51 tahun karena sandi yang dikirim berbeda dari sebelumnya, yang membuat orang-orang mengalami kesulitan memecahkannya. Pada akhirnya, sandi ini dipecahkan oleh warga sipil biasa yang disebut rooters atau detektif sukarelawan. Para detektif sukarelawan tersebut terdiri dari 3 orang, yaitu perancang web asal Amerika, David Orange yang bekerja sama dengan matematikawan asal Australia, Sam Blake, dan juga Jan-Val Eyck dari Belgia. Melalui akun YouTube pribadinya, David dan teman-teman yang menunjukkan cara-cara dan metode yang mereka lakukan untuk memecahkan kode tersebut. Pada akhirnya, mereka berhasil memecahkan kode yang dibuat Zodiac pada tahun itu, yang berisikan, "Aku harap kalian bersenang-senang saat berusaha menangkapku. Lalu, yang muncul di televisi itu bukan aku, karena aku tidak takut dengan kamar gas, sebab kamar gas bisa membuatku pergi ke surga lebih cepat dan aku sudah memiliki cukup banyak budak. Aku tidak takut karena tahu itulah hidup baruku nanti, karena kehidupanku tidak lebih mudah dari surga kematian." Sedikit penjelasan, pada awal kalimat dikatakan, "Itu bukan aku yang muncul di televisi." Kata-kata ini merujuk pada sebuah acara televisi 2 minggu sebelum kode ini dikirimkan. Saat itu, ada seseorang yang mengaku sebagai Zodiac Killer dan mengatakan bahwa dirinya sedang sakit dan tidak ingin masuk ke dalam kamar gas. Walaupun surat tersebut berhasil dipecahkan setelah 51 tahun, David berkata bahwa surat tersebut hanya bualan untuk mencari perhatian publik semata. Nyatanya, dalam surat tersebut tidak ditemukan satu petunjuk apapun tentang siapa sebenarnya Zodiac Killer. Nah, sekarang kita kembali membahas korban lain Zodiac. Beberapa pihak percaya bahwa Zodiac tidak mungkin hanya membunuh 5 orang. Mereka percaya bahwa korban-korban lain yang pembunuhnya belum teridentifikasi merupakan korban dari kejahatan Zodiac Killer. Korban terduga pertama terjadi pada tanggal 9 April 1962. Saat itu, seorang supir taksi bernama Raymond Davis ditembak mati dengan senapan kaliber. Kejadian terduga kedua terjadi pada tanggal 4 Juni 1963. Saat itu, Robert George Domingos dan Linda Faye Edward ditembak mati di dekat pantai Lampok. Saat itu, jenazah keduanya dibawa ke sebuah gubuk kecil, lalu tempat tersebut dibakar sampai habis. Korban selanjutnya menimpa pasangan pengantin baru, Johnny dan Joyce Swindle dari Alabama. Mereka ditembak mati pada tanggal 5 Februari 1964 saat berjalan santai di sepanjang pantai San Diego di California. Selanjutnya, pada 30 Oktober 1966, Cherry Jo Bates ditemukan di Riverside City College dengan kondisi tubuh penuh luka tusukan dan kepalanya nyaris terputus. 1 tahun kemudian, pada tanggal 8 Juni 1967, pada pukul 10 malam, seorang laki-laki tak dikenal mendekati mobil Enedina Molina Martinez dan Fermin Rodriguez. Saat itu, keduanya diminta untuk turun dari mobil. Saat turun, laki-laki tersebut menembak Rodriguez dan meninggalkan mayatnya di sana. Martinez yang diculik ditembak saat akan kabur dan mayatnya baru ditemukan pukul 11 malam setelah warga mendengar suara tembakan dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Kejadian lainnya terjadi pada tanggal 21 Februari 1970. Saat itu, John Franklin Hood dan tunangannya Sandra Garcia ditemukan tewas di pantai santai Barbara, California dengan 11 luka tusukan baik di wajah dan punggung mereka. Terakhir, pada tanggal 19 Juni 1970,
seorang sersan polisi yang masih berusia 25 tahun, Richard Bill, ditembak mati dengan 3 tembakan jarak dekat melalui sisi jendela mobilnya. Kendati demikian, pihak polisi mengatakan bahwa pembunuhan yang terkonfirmasi dilakukan oleh Zodiac hanya 7 orang yang 2 diantaranya selamat, sedangkan pembunuhan lain merupakan asumsi-asumsi dari berbagai pihak. Walaupun demikian, Zodiac sendiri mengatakan bahwa dia sebenarnya telah membunuh 37 orang. Setelah membahas korban dan kemungkinan korban dari Zodiac Killer, aku akan menjelaskan 3 alasan kenapa Zodiac Killer sampai sekarang belum tertangkap. Yang pertama, tidak ada bukti DNA karena rata-rata pembunuhan yang dilakukan Zodiac ia menggunakan pistol sehingga ia tidak melakukan kontak langsung dengan para korbannya. Yang kedua, bukti sketsa tidak jelas. Sketsa Zodiac menggambarkan seorang pria berkacamata dengan rambut dan bibir tipis, di mana gambar tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus yang membuat orang salah menduga tetangga mereka sebagai Zodiac Killer. 3. Zodiac berhenti mengirim surat dan membunuh. Orang-orang mulai berasumsi bahwa Zodiac sebenarnya takut ketahuan karena pada pembunuhan terakhirnya wajahnya hampir terlihat oleh warga sipil. Sedangkan ada juga orang yang percaya bahwa sebenarnya Zodiac hanya ingin mendapat perhatian dan ketika namanya sudah disebutkan di mana-mana, ia akhirnya berhenti membunuh. Namun, di tahun 2023, Tracebreaker, lembaga non-profit yang didirikan oleh jurnalis investigasi Thomas Colbert, mereka mengatakan bahwa berhasil menemukan siapa Zodiac Killer. Mereka mengatakan bahwa Gary Francis Foste, mantan personel angkatan udara, merupakan Zodiac Killer. Hal ini diperkuat dengan bukti di lab FBI di Virginia. Mereka memiliki DNA Foste dan memasukkan Foste menjadi daftar tersangka sejak tahun 2016. Hal ini diungkapkan oleh agen senior FBI. Nah, itu dia rangkuman tentang pembunuh Zodiac Killer yang mengaku telah membunuh 37 orang. Kalau menurutmu sendiri, siapa sih Zodiac Killer? Apa benar dia Gary Francis Foste atau ternyata memang orang lain? Oh iya, buat kamu yang suka cerita true crime, mistis, atau misteri, jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!